Orang datang ibadah, ikut seminar. Kenapa? Karena akan ada door prize-nya. Siapa tahu dong, dapat door prize, handphone, dapat motor. Ya, berkat Tuhan. Tapi kan artinya kan orang datang ke gereja, ikut seminar, ikut KKR, bukan dengan motivasi ingin ketemu Tuhan. Ya, Pastor Stephen, ada hal yang saya ingin sekali tanyakan, Pastor, mengenai kondisi kekristenan yang ada saat ini. Kan kita saat ini banyak melihat seminar-seminar yang diadakan secara gratis, dan juga ada door prize-nya, Pastor. Wow. Ada yang door prize motor, HP iPhone. Wah, itu menggiurkan sekali, dan akhirnya banyak orang datang ke seminar-seminar yang modelnya seperti itu. Jadi kan itu menarik hati, dan bahkan bisa jadi terkenal gitu kan, Pastor, melalui hal tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, kok Pastor Stephen hampir nggak pernah dan jarang sekali buat seminar yang sifatnya gratis. Padahal kalau gratis, Pastor, terus dikasih tambahan door prize, misalnya door prize motor yang belasan juta aja, Pastor, itu yang datang pasti banyak, Pastor. Apalagi iPhone terbaru. Wah, kan juga fight-nya gitu waktu di seminar tuh jadi beda, Pastor. Coba lihat di bawah kursi ada nomor, pasti buka, orang kan sukacitanya lebih ada begitu, Pastor. Kenapa Pastor Stephen nggak melakukan hal tersebut, Pastor? Saya mendapati itu justru sebuah degradasi dalam kekristenan itu sendiri. Bukan kemajuan, Pastor. Bukan kemajuan. Karena apa sih sebetulnya tujuan kita mengumpulkan orang, membuat seminar, mengadakan KKR? Tujuannya kan sebetulnya membawa orang-orang tersebut terhubung dengan realita Tuhan, atau mengalami keberadaan Tuhan itu sendiri. Tapi kalau orang-orang itu kita kondisikan datang dengan motivasi yang lain, tentu saja ketika doa, ketika penyembahan, semua itu dilakukan hanya sekenanya. Karena memang motivasinya kan bukan mau ketemu Tuhan. Motivasinya dari sejak awal kan mungkin hanya kepengen siapa tahu beruntung dapat door prize. Tapi itu kan jadi penyemangat begitu, Pastor. Bagaimana tuh, Pastor? Semangat gitu datang gitu. Iya. Orang punya semangat itu juga memang beragam motivasinya. Ya, ada orang yang punya semangat dengan motivasi memang ingin menyukakan hati Tuhan, ingin mengejar realita Tuhan. Itu lain dengan orang yang semangat karena punya ekspektasi, punya harapan, nanti aku dapat door prize. Lain ceritanya. Jadi ketika kita sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman, atau siapapun yang melayani, mengajak jemaat masuk dalam penyembahan, ini yang ada dalam pikiran dan hati jemaat, ya minta maaf kalau terkesan menghakimi. Tapi pada kenyataannya saya seringkali mendapati orang-orang yang datang dalam ibadah dengan motivasi yang keliru, otomatis apa yang menjadi motivasi hatinya itulah yang akan dia upayakan untuk terjadi, untuk terwujud, untuk dia dapatkan. Dan kalau nggak dapat, dia akan jadi kecewa. Seperti misalkan contoh, entah kalau zaman sekarang, tapi zaman saya masih imut-imut dulu lah. Kalau banyak anak muda datang ke gereja, itu biasanya mereka punya motivasi yang lain. Ya, kalau misalkan di sebuah gereja didapati banyak ceweknya, ceweknya cantik-cantik. Nah, ini biasanya pemuda-pemuda yang datang ke gereja itu karena memang pengen, ya siapa tahu ketemu pacar di sana. Nah, setelah sekian waktu lamanya nggak dapat juga, biasanya jadi kecewa terus kemudian pindah ke gereja lain. Dengan motivasi yang masih tetap sama. Nah, hal yang sama kurang lebihnya juga ya ini hanya polesan dan variasi yang lebih beragam. Orang datang ibadah, ikut seminar. Kenapa? Karena akan ada door prize-nya. Siapa tahu dong dapat door prize, handphone, dapat motor. Berkat Tuhan. Walaupun nggak dapat itu, biasanya pulang dapat beras semuanya tuh, Pastor. Ada yang begitu, Pastor. Gitu ya. Tapi kan artinya kan orang datang ke gereja, ikut seminar, ikut KKR, bukan dengan motivasi ingin ketemu Tuhan. Kalau orang datang ibadah, pergi sebuah seminar, pergi sebuah KKR, tanpa motivasi ingin bertemu Tuhan, buat apa? Artinya dia sedang
menyia-nyiakan kuasa dari ibadah itu sendiri. Itulah yang ditulis di dalam Alkitab. Ada banyak orang yang pada akhirnya tidak mengalami kuasa dari sebuah ibadah, yaitu untuk mengubah hidup orang. Jadi semua yang kita lakukan akhirnya hanya sekedar menjadi sebuah hanya sekedar sebuah event belaka. Dan saya mendapati hal itu seringkali disebabkan karena orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, minta maaf sekali lagi, walaupun terkesan menghakimi, ya tapi pada kenyataannya banyak yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Hal itu disebabkan karena orang-orang yang terlibat di sana sama sekali tidak bisa menghadirkan Tuhan lagi. Karena dia sudah tidak terhubung dengan realitas sorga, jadi dia mengalami kesulitan untuk membawa orang datang. Jadi supaya orang datang, kan harusnya orang datang karena realita Tuhan. Tapi karena tidak ada realita Tuhan, biar orang tetap datang, dikasih iming-iming yang lain. Dibikin suasana yang sedemikian heboh, yang sedemikian menarik. Mulai dari lampu-lampu yang berkedap-kedip, ada asap sana, asap sini, lalu kemudian pertunjukan heboh, entertainment, mulai dari penyanyinya, dari pemain musiknya, semuanya didesain sedemikian rupa karena mencoba untuk menutup apa yang hilang di dalam gereja, yaitu realita Tuhan. Menutup apa yang hilang di dalam gereja. Yes. Karena hari-hari ini saya mendapati orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang betul-betul membawa realita Tuhan dalam hidupnya semakin bertambah jarang. Ibadah-ibadah yang betul-betul penuh dengan semarak realitas sorga. Orang mengalami zaman Tuhan, alami lawatan Tuhan, alami perubahan hidup. Itu semakin langka. Tapi kok tetap ada ibadah yang dilangsungkan sedemikian rupa dan orangnya banyak? Yes, karena cara-cara marketing juga menghasilkan. Cara-cara entertainment juga menghasilkan. Ya, selama sekian waktu lamanya saya itu sempat tercenung istilahnya. Saya sempat membaca ada satu artikel tentang adanya seorang penginjil dari China yang pada waktu itu sedang mengalami gencar-gencarnya aniaya. Ya, jadi kekristenan di China pada masa-masa itu sangat-sangat teraniaya. Sehingga mereka ibadah di sebuah tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang tersembunyi, gereja bawah tanah istilahnya. Nah, sekali waktu ini ada satu penginjil yang dari gereja bawah tanah diundang ke Amerika, pelayanan di Amerika, untuk bersaksi, untuk menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di China dan semacam itu. Setelah kira-kira 1 bulan, kemudian panitianya dalam satu acara makan malam bertanya kepada penginjil tersebut, Pak Penginjil, setelah kira-kira 1 bulan Anda melayani di Amerika, kira-kira apa yang Anda pelajari dari gereja-gereja di Amerika? Kan kesannya kan gereja-gereja Amerika itu kan trendsetter hebat, megah, jemaatnya banyak dan sebagainya. Jadi kiblat kekristenan dunia begitu. Jadi kiblat kekristenan dunia kurang lebihnya. Setelah terdiam beberapa saat, penginjil dari Cina ini berkata, saya belajar sesuatu katanya. Bagaimana menjalankan ibadah, running the church without God, tanpa Tuhan. Gimana kita bisa tetap membuat ibadah berlangsung tanpa Tuhan hadir? Itu statement yang pedas, sangat mengenaskan sebetulnya. Karena pada kenyataannya ada begitu banyak gereja yang sudah tidak lagi menjadikan realita Tuhan itu sebagai prioritas. Orang hanya sekedar heboh dengan musik dan puji-pujian yang sedemikian atraktif. Ya, kadangkala diselingi dengan ada istilahnya persembahan pujian khusus dari penyanyi-penyanyi selebriti Kristen. Lalu kemudian ketika khotbah berlangsung, orang sudah tidak lagi menyampaikan suara Tuhan. Orang hanya sekedar memberikan khotbah-khotbah motivasional yang mungkin lucu, yang mungkin menarik, yang mungkin membuat orang jadi merasa terhibur, ya pakai tanda kutip terbangun. Karena kan memang kalau dimotivasi kan orang jadi termotivasi. Ya. Orang kemudian bertanya, wah saya sangat diberkati dengar khotbah kamu. Ya, tapi kalau saya
Saya tidak merasa happy kalau orang hanya sekedar diberkati dengar khotbah saya. Saya tahu khotbah saya bagus. Sorry, bukan bermaksud nyombong. Tapi saya merindukan orang itu datang dan kemudian berkata, aku diubahkan Tuhan. Aku alami jamahan Tuhan karena dengar apa yang kau sampaikan. Lewat pelayananmu hidupku diubah sedemikian rupa. Saya lebih suka orang berkata seperti itu daripada sekedar orang berduyun-duyun datang dan berkata, khotbahmu bagus, aku sangat diberkati. I don't care you bless or not bless. Yang aku ingin dengar adalah apakah hidupmu diubah Tuhan. Karena buat apa kita datang ibadah, kita mengadakan acara tanpa terjadinya perubahan hidup, tanpa adanya manifestasi Tuhan menjamah kehidupan orang, memerdekakan yang terikat, memastikan orang-orang alami kelepasan, memastikan orang-orang alami mujizat, kesembuhan, kemerdekaan, terobosan rohani. Buat apa? Itu hanya menjadi sebuah event rutinitas keagamaan belaka. Wow, jadi sekarang ada banyak gereja yang sedang berjalan tanpa Tuhan, Pastor. Sorry to say, itulah kenyataan yang seringkali kita lihat. Tapi permasalahannya, ya, memang ada begitu gitu banyak ya, jemaat yang senang begitu ya, tidak menghendaki atau tidak terlalu mengharapkan realita Tuhan itu hadir. Mereka seringkali bilang gini, wah ini ibadahnya terlalu berat. Wah ini ibadahnya terlalu ngeroh. Khotbahnya terlalu tinggi standarnya. Jadi kan kalau misalkan ibadah yang cuman heboh-heboh, khotbah motivasional, yang lucu-lucu, kadang-kala panggil pelawak, kemudian disuruh berkhotbah, kan itu kan semua kan ringan, tidak terlalu banyak menuntut, dan bahkan memang tidak ada tuntutan untuk alami perubahan hidup. Yang penting orang datang happy dengan suasana, happy dengan acara, dan eventnya sepertinya berhasil karena mendatangkan banyak orang. That's it, mereka happy. Padahal Tuhan tidak ada di sana, tidak ada jamahan Tuhan di sana, tidak ada realita Tuhan yang mengubah hidup orang. Karenanya saya mau tegaskan kepada setiap saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita mulai belajar membenahi hidup, hati, dan pelayanan kita. Jangan hanya sekedar mengharapkan jumlah jemaat yang banyak. Karena jumlah jemaat yang banyak tanpa realita Tuhan, itu hanya kumpul-kumpul yang tanpa hasil. Tapi ketika realita Tuhan dihadirkan, saya percaya inilah orang-orang yang akan Tuhan pakai membawa perubahan atas dunia ini. Dan memang sampai sejauh ini, Tuhan sedang terus bekerja, mencurahkan firman dan rohnya, membangkitkan lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang punya hati yang haus lapar akan realita Tuhan. Saya berdoa seberapa banyak yang mengikuti program ini, di dalam hidupmu betul-betul terimpartasi. Ada hati yang haus lapar akan realita Tuhan. Dan engkau mengejar realita Tuhan sedemikian rupa. Dan engkau tidak merasa puas dengan pelayanan yang berhasil. Karena keberhasilan yang saudara kejar berbeda dengan keberhasilan menurut standar dunia ini. Engkau tidak puas kalau orang hanya sekedar berkata, oh saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbahmu. No. Engkau merindukan orang berkata, aku alami jamahan Tuhan. Aku diubahkan secara drastis dan dramatis karena apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita sebagai hamba-hambanya. Karenanya saya berdoa, biarlah kehausan, kelaparan, dan sebuah seruan untuk kembali terjadinya lawatan roh dicurahkan dalam hidupmu, termeterai dalam batinmu. Engkau sebagai jemaat atau engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah di dalam hatimu ada sebuah seruan yang berkata, Tuhan, nyatakan lagi kedaulatan kuasamu. Nyatakan sekali lagi realitas sorga di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, lewat keberadaan kami. Oh, yalah kata syamda bayarala kerapta maka. Hari ini saya berdoa, biarlah orang-orang yang memiliki kondisi hati begitu tawar, begitu hambar, dan kehilangan cinta akan Tuhan yang berkobar-kobar. Sekali lagi, Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan hatimu, kembali tertuju kepada Dia. Punya hati yang haus lapar akan realita Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin.
Haleluya. Pastor, ada hal yang saya sangat syukuri sebenarnya, Pastor. Saya bisa bertemu dengan Pastor Stephen. Karena ceritanya begini, Pastor. Saya dulu kan kuliah nih, Pastor. Di dalam kuliah teologi gitu, yang bagian misi itu ada banyak kedatangan pengkhotbah, Pastor. Dan otomatis kami diajarkan bagaimana berkhotbah. Ya. Jadi diajarkan juga cara menggunakan PowerPoint. Oke. Kan pengkhotbah tuh kalau PowerPoint-nya Menarik ya. Dan bagaimana cara mengutip kata-kata orang agar membuat khotbah menjadi menarik. Ya. Tapi waktu saat saya bertemu Pastor Stephen, Ya. saya melihat Pastor Stephen menyampaikan dengan cara yang berbeda, bahkan tanpa PowerPoint, dan benar-benar menghadirkan realita Tuhan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah jemaat yang memang mengubahkan kehidupan jemaat. Ya. Ya. Saya bertanya-tanya sih, Pastor, kok bisa seperti ini? Akhirnya saya menemukan jawaban sendiri, Pastor. Ya memang dalam diri Pastor Stephen itu sudah ada power, sudah ada poin, jadi nggak butuh PowerPoint. Jadi Udah ada power, udah ada poin. Good. Jadi banyak mereka yang rasanya membutuhkan PowerPoint karena ya mungkin nggak ada power dan nggak ada poin, Pastor. Tapi bagaimana, Pastor? Akhirnya bisa menghadirkan realita Tuhan yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh umat Tuhan. Saya yakin itu tidak lepas dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saya mendapati sebetulnya tubuh lahiriah kita ini itu didesain oleh Tuhan sedemikian rupa untuk bisa membawa berbagai dimensi rohani dalam skala dan kapasitas yang luar biasa. Bayangkan saja, kalau kita memperhatikan orang gila yang dikuasai roh jahat yang ada di Gerasa, yang ada di Gadara. Yesus bertanya, siapa kamu? Lalu roh jahat yang ada dalam diri orang tersebut berkata, kami legion, karena kami banyak. Legion itu kalau dalam ketentaraan itu kira-kira 6.000 tentara. Kurang lebihnya antara kurang lebih 6.000 orang. Berarti kan kurang lebih ada 6.000 roh jahat dalam diri satu orang itu. Artinya satu orang saja punya kapasitas untuk membawa 6.000 dimensi rohani yang sumbernya dari roh jahat. Kenapa kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, tidak berpikir yang sebaliknya? Loh, ini satu orang bisa membawa 6.000 roh jahat. Kenapa kita tidak membawa dimensi rohani, dimensi sorgawi? Yang pasti kapasitas dan kualitasnya akan jauh lebih dahsyat daripada 6.000 legion itu, 6.000 roh jahat yang menyebut dirinya legion itu. Nah, selama kita terus membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan dan menjadi hamba-hamba Tuhan atau jemaat yang tidak puas kalau hanya sekedar menjalankan rutinitas doa tanpa betul-betul mengalami ada jamahan Tuhan terjadi, tanpa betul-betul mengalami ada suara Tuhan berbicara kepada kita. Saya yakin kalau kehausan, kelaparan kita terus kita tingkatkan, sehingga kita mulai betul-betul, aku tidak mau berhenti doa sebelum Tuhan menjamah hidup saya. Itu jamahan Tuhan yang terjadi. Itu bisa kita simpan dalam hidup kita. Itu menyatu dengan keberadaan sehari-hari kita. Nah, biasanya pada saat kita melayani, ini tanpa kita sadari, apa yang tersimpan dalam hidup kita itu akan mulai menyeruak keluar. Dan sebagaimana kita alami jamahan Tuhan, orang-orang yang kita layani otomatis mengalami jamahan yang sama. Dan mengubahkan hidup mereka. Sebagaimana kita juga alami perubahan hidup. Begitu. Itulah kuncinya ya, Pastor. Saya yakin itulah kuncinya. Jadi itu tidak terjadi sekali lalu kemudian akan seterusnya seperti itu. Tidak. Itu terjadinya itu ya setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita terus bertekun mengejar Tuhan, doa sampai alami zaman Tuhan, baca firman sampai Tuhan berbicara kepada kita, saya meyakini itu akan menjadi modal kita dalam pelayanan untuk menghadirkan realitas sorga. Ya, contoh sederhana, kita pergi ke gym, ke pusat kebugaran. Ketika kita latihan pakai alat-alat yang ada, apakah langsung badan kita jadi kekar? Kan tidak. Apakah perut kita yang awalnya buncit langsung jadi six pack?
Kan tidak. Ya, pulang dari gym malah badan kita sakit semua. Tapi kan bukan berarti kemudian kita stop. Yang harus kita lakukan apa? Besok latihan lagi, besoknya latihan lagi. Lewat ketekunan tanpa kita sadari, otot-otot kita terbentuk, badan kita jadi kekar, vitalitas kita jadi meningkat. Tahu-tahu perut kita kok jadi kempes, tidak buncit lagi, mulai membentuk garis-garis yang suka kita pamer-pamerin. Minimal foto-foto sendiri. Foto-foto sendiri minimal. Senyum-senyum sendiri. Ya, karena itu terjadi secara bertahap lewat proses ketekunan. Demikian pula kita. Kalau dari hari ke hari, terus kita jagai hati yang haus lapar akan Tuhan. Kita terus bersekutu, kita terus berdoa, masuk dalam penyembahan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Saya percaya sementara komunikasi terus kita bangun, keterhubungan terus terbangun, kita akan mendapati ada banyak impartasi ilahi yang kita terima lewat doa-doa kita itu. Dan itulah kekayaan rohani yang kita butuhkan untuk membawa perubahan dalam pelayanan. Nah, ada lagi fenomena yang begini, Pastor. Gereja undang artis, terus menyanyikan lagu-lagu dunia, tapi diubah liriknya dengan kata-kata Tuhan, gitu, Pastor. Biasanya lagu-lagu cinta, gitu, Pastor. Kan kayak intimasi dengan Tuhan, cuman diganti kata-katanya untuk pujian kepada Tuhan. Itu bagus ya, Pastor? Atau kita juga sesekali gitu, di ibadah hari Minggu ganti lagu apa gitu? Sebetulnya kalau kita mau menyadari dalam setiap lirik dan melodi, ini ada sebuah dimensi rohani yang menyertai. Kayak misalkan lagu puji-pujian, sejauh mana sang penggubah lagu itu membangun persekutuannya dengan Tuhan, maka lirik lagu, terus apalagi melodi yang dia pakai untuk memberi nada-nada kepada lagu yang dia akan ciptakan atau akan dia gubah, itu otomatis akan menghadirkan realitas sorga yang berbeda. Contoh, kita punya satu lagu klasik, I love you Lord, and I lift my voice to worship you. Itu setiap kali kalau kita menaikkan pujian itu rasanya hati itu bergetar. Cintakan Tuhan sedemikian rupa, dikobarkan. Saya cari tahu siapa sih yang bikin lagu itu. Ternyata ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga yang sederhana, tapi karena cintanya kepada Tuhan, dia menaikkan sebuah penyembahan dan muncul lirik lagu itu. Dari lirik lagu yang sederhana, melodi yang sepertinya sederhana, tapi setiap kali kita nyanyikan itu menghadirkan realita Tuhan secara nyata. Tapi ada banyak juga lagu-lagu ya kita nyanyi begitu saja lewat. Karena memang tidak ada dimensi rohani yang menyertai. Itu kayak dibikin seorang profesional. Tapi kalau kita mendapati ini lagu dibuat oleh orang yang sedang ada dalam keintiman dengan Tuhan, itu lain ceritanya. Lain ceritanya. Karenanya penting untuk setiap kita. Ayo kita belajar. Koleksi lagu-lagu yang memang kalau kita nyanyikan, itu membuat hati kita itu semakin melekat dengan Tuhan. Dan sering-seringlah menaikkan pujian itu. Kan itu adalah bagian dari deklarasi hidup yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Seperti misalkan satu lagu, kala ku pandang wajah sang raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Dia pun mengawasi hari-hariku. Itu membangun sebuah takaran iman. Bahwa terlepas dari kedaulatan Tuhan yang begitu dahsyat, tapi dia masih mau memperhatikan detail kehidupan sehari-hari yang kita miliki. Seringkali kita merasa diri kita ini terlalu kecil. Tapi sadarilah, Alkitab mengatakan bahkan rambutmu pun
dikenali dan dihitung oleh Tuhan. Artinya tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa seizin Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan, pasti karena untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari situlah hati yang bersyukur itu akan terus meluap. Hati yang bersyukur akan terus bekerja secara nyata. Saya berdoa, biarlah kesadaran akan realita Tuhan itu terus bekerja dan membangun hidupmu. Membawa engkau menjalani kehidupan sehari-hari, bukan sebagai manusia biasa lagi, tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, yang memang kehadiranmu itu ditunggu dan dinanti-nantikan oleh seluruh ciptaan. Aku berdoa biarlah hati yang betul-betul terhubung dengan realitas sorga terus ada dalam hidupmu dan terus terpelihara, membawa engkau semakin melekat, semakin menyatu dengan Dia sendiri. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Pastor Stephen, karena waktu kita harus berpisah, Pastor. Tapi saya yakin pemirsa pasti sangat terkagum oleh bincang-bincang singkat tapi makna dan berbobot. Yes, saya berdoa biarlah lewat program ini dan program yang lain juga, Ruang Tiranus yang lain juga, hidupmu dijamah Tuhan, hidupmu diubahkan oleh Tuhan, karena engkau punya hati yang mau terbuka dan firman bekerja nyata dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.